Yang menarik adalah sendiri. Artinya apa tersendiri? Memang beda dengan oral, dengan salep, dengan suntikan, memang berbeda. Jadi patch transdermal memang ada satu ciri khas dan tidak sesederhana seperti itu. Jadi mungkin di teman-teman masih ingat kita selalu berbicara jangan menyebutkan koyo. Kenapa demikian? Karena di sana ada unsur teknologi, ada batasan. Ketika kita berbicara patch tapi masuk kategori di koyo katakanlah, itu ada batasan. Nanti akan masuk di slide yang akan lebih memperjelas. Tapi paling tidak ini batasan pertama. Kita ingin membatasi dengan nutrisi, transdermal nutrisi, transdermal nutrisi. Kita ulang-ulang bahwa kita sedang memasukkan atau kita sedang mengaplikasikan transdermal dalam bentuk nutrisi. Bentuknya, sediaannya transdermal dan beda dengan yang lain. Kemudian yang harus disiasati yang kedua adalah harus pada kulit yang utuh. Jadi kalau ada luka, jangan langsung ditutup di lukanya. Di sekitarnya itu sudah bisa. Atau ada borok yang tidak sembuh-sembuh, kusuk, bisul yang lama, maka jangan di kulit yang tidak utuh. Lakukan pemberian nutrisi melalui kulit yang utuh. Kenapa demikian? Karena kita berharap akan bisa mengantarkan nutrisinya. Nah, yang menarik Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tertentu di sini berarti terkontrol. Ada miligramnya, ada kadarnya, ada batasan di plasma darahnya, itu sudah tertentu, sudah dilakukan satu penelitian yang luar biasa. Nah, sehingga apa yang didapat ketika nutrisi itu masuk dalam tubuh kita? Terkendali ke sirkulasi sistemik. Artinya tidak akan berlebihan, tidak akan menimbulkan negatif. Karena sudah terukur, tertentu, terukur, terkendali. Ingat ya, transdermal tidak serta-merta seperti yang kita bicarakan yang lain. Transderma itu akurat sekali. Transderma itu betul-betul diatur sedemikian rupa. Atau ini kalimat berikutnya lagi, ini yang kelanjutan daripada per definisinya. Kita biasakan dengan transdermal, kita biasakan dengan patch. Dirancang memberikan sejumlah nutrisi yang harus, sekali lagi, yang harus efektif, yang harus memberikan nutrisi, yang harus memberikan nutrisi tapi akan menghasilkan nilai klinis. Makanya dikatakan sebagai clinical nutrition. Nutrisi ini akan memberikan unsur perbaikan secara klinis. Itulah nilai terapeutik. Tapi melalui kulit. Ya, kalau di sini kalimatnya jelek, tambalan perekat obat. Kalau di sini manis banget, medicated adhesive pads. Jadi suatu aplikasi yang ditempelkan katakanlah, tapi ada unsur medicated, ada unsur obat di dalamnya. Kalau di sini sebutnya medicated, yuk kita ganti dengan nutrisi. Ada unsur nutrisi efektif, memberikan dosis tertentu, berarti ada ukuran tertentu, dan akan masuk ke seluruh darah, ke seluruh aliran, ke sistemik. Nah, kenapa saya lebih berlama-lama dengan slide ini? Karena ini adalah panggung kita. Transdermal adalah panggung kita untuk kita bisa menanamkan pada diri kita, dan ingat kalimat berikutnya harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita tidak ada keraguan lagi mengenai, mohon maaf sekali lagi, ada catatan tertentu, nanti mungkin akan diskusi lebih menarik lagi. Tapi transdermal memang teknologi, transdermal bukan hal yang sederhana. Ini harus menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Nah, ini yang saya katakan sebagai diskrit. Kalau bahasa Indonesia mungkin diskrit ya. Diskrit ini istimewa, mengandung tertentu, tersendiri, terukur, terkendali, sehingga betul-betul akan yang diharapkan masuk ke aliran darah kita, masuk ke sirkulasi darah kita itu didapatkan. Itulah keistimewaan dari transdermal by definisi. Nah, saya coba mengambil satu jurnal, Asian Journal of Pharmaceutical. Kenapa saya ambil di sini? Karena hal itu juga sama. Ada penjelasan bahwa ada beberapa keuntungan. Sekali lagi, ada beberapa keuntungan dari transdermal. Apa yang didapat? Ternyata efek terapeutiknya
ini akan lebih panjang. Ya, tidak sesaat. Akan lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Saya harus membahas yang hal di sini. Kenapa demikian? Karena dia punya waktu panjang. Bisa ketika ditempelkan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 24 jam, 24 jam. Ini perbedaan sekali. Artinya ada rilis yang bertahap. Ada rilis yang dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan waktunya. Itu tidak didapatkan ketika, apalagi obat yang disuntikan. Yang diminum saja ketika sudah mencapai kadar plasma tertentu dalam tubuh seseorang, itu akan langsung di-delivery lagi keluar, akan diekskresi keluar, automatically melalui sistem kemih kita, melalui sistem pengeluaran kita, keringat, urin, dan seterusnya, akan dikeluarkan. Tapi kalau terapeutik yang terjadi pada PETS atau pada transdermal ini akan lebih panjang. Akan mengurangi efek samping, karena tadi saya sudah catatkan, tertentu dosisnya, kemudian terukur dan terkendali. Ini sehingga akan mengurangi betul-betul efek samping. Tadi sudah disinggung juga akan memperbaiki ketersediaan hayati. Karena tidak ada atau akan menghindari beberapa kendala ketika dimasukkan melalui oral. Kemudian pasien atau siapapun yang menggunakan transdermal akan lebih patuh karena mudah menggunakannya. Berbeda sekali lagi, berbeda dengan obat. Pahitnya, bentuknya, kapsulnya harus per vagina dan seterusnya. Itu akan mempersulit. Tapi kalau PETS, kalau transdermal, ini akan lebih patuh. Patuh dalam hal memberikan nutrisi. Ini dahsyat, ini luar biasa. Dan terakhir, ini kalau ada sesuatu nih, sesuatu apa sih sesuatunya? Karena kita selalu dihadapkan dengan sesuatu yang kaget. Ketika kita aplikasikan, ketika kita tempelkan transdermal, kemudian terjadi hal yang tidak disukai karena sebelumnya tidak pernah pakai transdermal. Maka ini akan mudah, easy termination, akan mudah sekali untuk dihentikan. Tapi kalau yang diminumkan, yang disuntikan sudah masuk dalam tubuh, nggak bisa di-stop. Tempel, katakanlah di bahu kita, copot. Tempel di leher kita, tinggal dicopot. Ini keistimewaan daripada transdermal. Saya mengambil sengaja supaya tidak ada diskusi, supaya tidak ada debat, saya ambil dari literatur, bukan statement. Demikian juga penjelasan ke arah di sana dari jurnal yang sama. Ibu, Bapak, teman-teman coba bisa dilihat dari Asian Journal Pharmaceutical ini. Ini adalah gambar kulit kita. Ternyata kulit ini luar biasa. Dilindungi, tubuh kita ini dilindungi dengan permukaan kulit yang luar biasa. Karena dari atasnya saja ini sudah 1, 2, 3, 4 lapis. Bayangkan, 4 lapis epidermis saja 4 lapis. Belum dermisnya. Belum subkutaneusnya, berarti di bawah kulitnya. Ini ternyata dalam sekali. Dan untuk menembus kulit tidak mudah. Nah, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman. Ketika kita bicara koyo, ya sekali lagi, ketika bicara koyo, ini sama di permukaan kulit. Tapi tidak akan masuk jauh ke sistemik. Jadi beda dengan transdermal. Jadi saya bangga banget teman-teman tidak pernah menyebutkan lagi koyo. Kenapa demikian? Karena beda. Ketika aplikasi diaplikasikan, akan masuk ke seluruh tubuh kita melalui jalur yang ada. Dan dimanfaatkan seluruhnya. Kenapa bisa dimanfaatkan? Balik lagi. Kita berbicara teknologi transdermal. Saya bangga malam ini karena sudah bisa menembus 400 orang lebih. Ini catatan. Jadi balik lagi, ini satu pagar yang luar biasa, tapi bisa ditembus oleh transdermal, yang tidak bisa ditembus oleh koyo. Mudah-mudahan menjadi catatan. Nah, apa dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana PETS itu bisa menembus kulit, bisa menembus hambatan yang luar biasa. Ternyata memanfaatkan rambut. Jadi dia akan masuk di antara sela-sela rambut. Akhirnya masuk ke pembuluh darah. Dia akan masuk melalui kelenjar keringat. Masuk juga melalui pembuluh darah. Dan ini yang lebih istimewa. Akan dipakai lalu. Ini sangat sulit sekali ya. Stratum corneum itu sangat sulit ditembus. Sekali lagi sangat sulit ditembus. Tapi transdermal
akan mampu menembus. Langsung ditebus kalaupun di sana ada stratum corneum atau melalui antar sel yang ada di korneumnya. Nembus. Inilah transdermal yang berbeda dengan yang bukan transdermal. Nah, saya ingin lebih detail lagi caranya. Ternyata Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa seperti ini. Jadi ada melalui selnya langsung ditembus stratum corneumnya, ada rute yang dipakai. Ini kenapa demikian? Karena ada sifat yang dimanfaatkan, yaitu sifatnya yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Ini dua yang berbeda. Kalau larut dalam lemak, sekali lagi kalau larut dalam lemak, dia bisa menembus transseluler langsung. Kalau larut dalam air, dia akan mengikuti rute ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan produk? Berarti produk akan dilakukan dua hal ini. Ini yang pertama, untuk bisa menembus di sini, akan dilakukan cara. Yang satu dipisahkan, ini yang larut dalam lemak, ini yang larut dalam air. Atau kombinasi, sehingga betul-betul bisa menembus di sini. Ini adalah teknologi. Tidak bisa kalau bukan teknologi. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian? Semua hambatan, sekali lagi, semua hambatan itu bisa ditembus hanya dengan transdermal. Semua bisa ditembus. Sini melalui antar selnya, menembus melalui rambut, melalui kelenjar keringat, sehingga seluruhnya total masuk. Tidak ada sedikit pun yang tidak masuk. Inilah keistimewaan dari teknologi transdermal. Pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah, kenapa sampai bisa terjadi? Berarti kita harus mengingat dalam pikiran kita sekarang ada teknologi, ada perkembangan keilmuan, ada keistimewaan yang terus dilakukan oleh siapa saja yang berkompeten mengembangkan, meneliti, melakukan perbaikan-perbaikan di teknologi transdermal. Salah satunya ini. Ini adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan transdermal karena akan tergantung pada kemampuan dari produk itu sendiri. Yang pertama adalah kelarutan. Yang kedua adalah jangan sampai mengkristal, jangan sampai menjadi batu di sana. Jadi harus diukur beratnya, kemudian polaritinya, titik beku dan titik lelehnya ini juga sama. Kemudian secara fisiokemikalnya, secara farmakokinetiknya, half-life-nya, kemudian berapa volume yang bisa didistribusikan, berapa yang dikeluarkan, total body clearance-nya, berapa yang bisa konsentrasi dalam plasma yang memberikan arti klinis, arti terapeutik. Demikian juga dengan ketersediaan hayatinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang sering menjadi pembicaraan buat kita adalah ini, reaksi alergi, terutama adalah titik. Jadi ini adalah secara biologi pasti pada kulitnya. Apakah akan terjadi sesuatu di kulitnya? Terutama pada saat aplikasi, memang di tempat aplikasinya. Kemudian alergi kulit, kemudian metabolisme yang terjadi pada kulit, kemudian bisa nggak menembus permukaan kulit. Hal-hal ini betul-betul dipertimbangkan oleh One More International. Jadi keterbatasan, kemudian bagaimana hambatannya ini terus kemudian dikembangkan. Dan akhirnya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mungkin ini akan lebih memperjelas lagi yang tadi. Kenapa koyo, kenapa transdermal, dan seterusnya. Saya ingin mensiasati dari sini. Bapak, Ibu, teman-teman, ini adalah bagian atas. Ya, ini pun ternyata tidak sederhana, berkembang terus. Meskipun judulnya adalah hanya tutup bagian atas. Ya, tapi yang paling berkembang adalah di dalamnya. Ini adalah satu teknik yang disebut sebagai reservoir. Artinya adalah hanya sebagai kantong materi nutrisinya. Kemudian di bagian bawahnya, setelah dia lepaskan bagian bawah, maka dia akan masuk. Setelah lepaskan bagian bawah, perekatnya nempel pada permukaan kulit kita, kemudian materi akan masuk. Inilah yang sangat menentukan. Jadi ada reservoir, ada tempat. Teknologi berkembang dan sebagainya mulai. Kalau di sini hanya sebagai metodologi
reservoir, maka di sini kalimatnya udah beda. Ada matrik. Jadi ada tempat yang berbeda karena di sana melibatkan polimer, plasticizer, kemudian ada penetrasinya ditingkatkan dari materi yang tadi. Kalau dia harus lipofilik, maka lipofilik ditingkatkan. Kalau dia hidrofilik, hidrofilik ditingkatkan. Sehingga apa yang disebut? Maka efektivitasnya akan berbeda. Nah, mulai dari sini ada perbedaan. Oh, Bapak Ibu teman, koyo itu posisinya ada di sini. Tapi kalau mulai transdermal, mulai ada peningkatan. Di sini sudah menggunakan matrik. Di sini lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena adhesive matrik. Sudah mulai ada peningkatan yang berbeda. Apalagi di sini. Di sini mulai tadi saya diingatkan sama Pak Yulis, dok, nanopartikel. Di sini mulai ada kalimatnya udah berbeda di sini. Mohon lihat kalau di sini hanya backing layer, di sini sudah impermeable backing layer. Tidak nembus keluar di sini. Tidak nembus dari permukaan luar kita, ini tidak nembus. Impermeable backing layer. Satu lapisan layernya itu tidak akan bisa. Layer belakang itu tidak akan nembus. Kemudian kalimat berikutnya adalah microscopic drug reservoir. Ini sudah nanopartikel, sudah mikroskopik. Tidak kelihatan lagi bicara serbuknya. Sudah bersatu sedemikian rupa. Nah, artinya perkembangan ini atau kejadian ini adalah perkembangan untuk terjadinya transderma. Dari mulai reservoir, matrik, kemudian ada lagi adhesive matrik, drug adhesive ini adalah adhesive matrik, kemudian mikro reservoir system. Ini adalah pengembangan. Sehingga Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka para dokter atau rumah sakit juga mengikuti ini. Ini adalah beberapa produk yang dipakai di rumah sakit atau dipakai oleh para dokter. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Jadi ada yang matrik, ada metode membran PET-nya saja. Mungkin ketika kita bicara membran adalah kita berbicara di sekedar koyo. Metrik lagi. Dan Bapak, Ibu, teman-teman, durasi aplikasi. Ada yang sampai 24 jam, ada yang sampai 3 sampai 4 hari, ada yang sampai 7 hari. Ini berarti satu teknologi yang dipakai. Ya, ini adalah hormonal, ini adalah hormon, kemudian di sini adalah obat untuk jantung, hormon lagi untuk mengurangi rasa sakit. Satu molekul satu-satu. Obat jantung, nikotin ada di dalamnya, nitrogliserin obat jantung lagi. Ini semuanya ada di medis. Jadi dokter menggunakan transdermal. Saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman mensiasati ini betul-betul. Jadi kita tidak perlu banyak menyampaikan lagi kepada para dokter, karena dokter atau rumah sakit, medical society itu kenal dengan transdermal, bukan barang yang tidak dikenal sama mereka. Ini juga diingatkan sama Pak Julius. Saya betul-betul kembalikan ke sini bahwa perjalanan daripada transdermal itu panjang. Sampai akhirnya harus ada strategi untuk meningkatkan delivery sistemnya dari transdermal. Sehingga perjalanan dari, katakanlah sekarang di sini kalau saya melihat dari tahun 1979, ini berkembang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dengan berbagai produk yang keluar dari para dokter atau dari farmasi, dari pabrik farmasi dan seterusnya. Ini semuanya adalah transdermal. Sampai 2013 ini dengan launching produk sekian banyak. Jadi kenapa demikian? Kenapa ini harus disampaikan? Bahwa paralel. Sekarang ketika kita berbicara di obat, apapun judulnya, maka kita stop sampai di sana dan kita mengalihkan, kita tidak berbicara lagi obat, tapi berbicaranya nutrisi. One more internasional, transdermal, nutrisi. Jadi bukan obat. Nah, ini akan mempermudah buat kita. Artinya adalah akan jauh lebih mudah untuk bisa memberikan satu gambaran yang istimewa. Nah, kenapa demikian? Saya kembalikan lagi ke hal yang pernah disampaikan di awal, yaitu first pass metabolisme. Nutrisi yang dikonsumsi, makanan, tadi bicara Pak Julius, buah. Buah yang dikonsumsi akan masuk dalam pencernaan kita. Masuk dalam GI tract, pencernaan. Kemudian dipecah. Jadi bukan cuma obat doang nih, nutrisi pun akan dipecah. Kenapa demikian? Karena harus masuk dalam sistem kapiler. Pembuluh darah kecil yang
notabene disebut sebagai hepatic portal system. Ini kecil-kecil semua, halus banget. Akan masuk untuk apa? Untuk di metabolisme di hati. Jadi akan masuk. Berarti harus ada syarat untuk masuk ke kapiler. Harus ada syarat untuk masuk ke hepatic system. Artinya apa? Ada sebagian yang harus dibuang di sini. Tidak bisa semuanya, karena ada syarat berarti ada yang dibuang di sini. Maka baru akan masuk. Setelah masuk, maka balik lagi, ada proses metabolisme di hati. Setelah itu, baru akan masuk ke sistem sirkulasi. Akan diterima oleh tubuh kita secara utuh. Inilah sisa. Nah, boleh dikatakan inilah sisa yang akan masuk dalam tubuh kita. GI tract, pencernaan kita, portal system, kemudian masuk di hati, di metabolisme, dan kemudian sisanya. Semua. Baik itu obat maupun pepaya, duren, dan seterusnya. Sama prosesnya. Ada yang dibuang, ada yang di metabolisme, ada yang diambil oleh tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang terjadi pertanyaannya adalah berapa yang ada dalam tubuh kita, bioavailability-nya, ketersediaan hayati, yaitu jumlah atau persentase yang mencapai sistemik sirkulasi, yang masuk dalam peredaran darah kita. Kalau disuntikkan, apalagi suntiknya melalui pembuluh darah, maka 100% akan masuk intravenous load. Jadi ketika makanan, nutrisi masuk, maka akan dibuang melalui pencernaan dalam bentuk tinja feses kita. Masuk dalam liver, maka akan dimetabolisme dan dibuang juga. Bagaimana proses pembuangannya? Di sana ada garam empedu, proses metabolisme. Yang baik diambil, yang jeleknya dikeluarkan melalui sistem. Sehingga yang masuk dalam sirkulasi darah adalah sisanya. Inilah yang dikatakan sebagai nilai ketersediaan hayati yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kalau kita melihat jumlah, kalau melihat angka, katakanlah sekarang kita makan nutrisi sebanyak 300 gram. Ternyata 30%-nya terbuang. Karena ada proses selektif. Ada proses seleksi di sana. Maka yang masuk dalam portal sistem ternyata tinggal 70% dari 300 ini. Nah, lebih sakit lagi yang 70% ini masuk dalam liver, itu ternyata dibuang di metabolisme lagi 60% dari 70% ini, maka sisanya dia 40%. Tapi 40% ini bukan dari sini, tapi bukan dari atas, tapi dari 70%. Maka notabene berarti 70%, 40%. Tinggal 28% atau dari 300 mg nutrisi yang masuk, maka hanya 84 mg yang masuk dalam tubuh kita. Inilah perhitungan tadi. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini ada 428 teman-teman. Saya ingin dari 428 ini, di belakangnya ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang. Meskipun 1 alat. Mudah-mudahan nanti akan kita capai. Dan saya ingin ke arah sana. Artinya adalah tambah seru lagi, tambah banyak lagi yang bisa menikmati diskusi seperti malam hari ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, berarti yang menjadi masalah adalah phosphorus metabolic heavy atau high. Berat sekali nih. Kalau kita minum obat, maka sangat sulit sekali untuk bisa, kayak kecil sekali yang akan bisa sampai sirkulasi. Sehingga dicari alternatif. Alternatifnya apa? Disuntikkan secara intravenous. Diberikan per rektal atau per vagina. Diberikan secara suntikan, subcutaneous intramuskuler. Diinhalasi. Diberikan melalui di bawah lidah kita, di pipi kita, dihirup, ya. Kemudian ada lagi yang disuntikan melalui arterinya, melalui hidung kita intranasal, diteteskan melalui mata kita, vagina, lalu langsung pada sendinya sendiri. Ini kenapa? Karena adanya phosphorus metabolisme atau phosphorus effect. Apalagi nitrat. Nitrat ini susah banget ini, sangat tinggi sekali, sehingga tidak mungkin bisa. Maka harus alternatif yang dipakai. Nah, inilah Bapak, teman-teman sekalian, kenapa dilahirkan transdermal. Jadi transdermal masuk dalam rute ini. Kita harus bangga sekali. Ketika ada kesulitan, maka transdermal bisa kita pilih. Tapi transdermal ya, yang dengan penuh teknologinya. Nah, ini literatur lagi yang ingin saya sampaikan, bagaimana caranya meningkatkan lagi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ada secara aktif, ini juga yang diminta sama Pak Ibu. Ternyata teknologi yang dipakai dahsyat. Ada iontroporesis, berarti menggunakan metode lain.
ada sonoforesis, ada elektroforesis, ada photochemical wave, ada gelombang yang dipakai. Judulnya adalah photomechanical wave. Ada microneedle, ini tidak masuk dalam transdermal one more international. Thermal ablasi tidak masuk, tapi teknologi ini akan dipakai untuk apa? Untuk meningkatkan, karena bicara transdermal adalah bicara teknologi. Ini secara pasti juga yang sama. Diingatkan adanya polymeric nanoparticle, nano emulsion, vesicle. Vesicle ini adalah bicara reservoir, kantongnya diperbaiki. Sebelum atau kimia-kimianya atau nutrisinya juga diperbaiki penyerapannya, diperbaiki sifatnya, diperbaiki segala sesuatu yang akan mempermudah untuk bisa diterima oleh tubuh seseorang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon maaf, bicara transdermal berarti bicara teknologi. Bicara transdermal identik dengan teknologi. Transdermal adalah teknologi. Transdermal harus terus-terus ditingkatkan, baik secara aktif maupun secara pasif. Ini tadi sudah disebutkan, iontophoresis, elektroforesis, radiofrekuensi berarti menggunakan frekuensi, magnetoforesis menggunakan magnet. Kemudian mechanical method, ini juga sama dipakai. Kemudian fisikal yang lain, ultrasound, laser, termoforesis dipakai. Fisikalnya, obat-obatnya juga, sifat obat diperbaiki, sifat nutrisinya diperbaiki. Kalau memungkinkan, ada satu metode untuk bisa merubah stratum corneum. Ini juga dahsyat. Sehingga daya tembusnya akan lebih mempermudah. Dan terakhir adalah PETS-nya sendiri. Nah, ini yang berbeda. PET-nya sendiri berbeda dengan koyo. Ada yang disebut sebagai PETS teknologi. Sehingga dengan demikian, maka termasuk nanopartikel, mikroemulsi, ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hal-hal yang ingin dicapai oleh transdermal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang terakhir. Ketika kita sudah mulai diskusikan transdermal, teknologi, keunggulannya, maka kemudian kita belajar produk. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, ketika belajar produk, jangan melihat langsung produknya, kemudian aplikasinya sederhana, tidak. Tapi belajarlah mengenai kandungannya. Sekali lagi, bicara produk knowledge berarti bicara kandungan. Dan mudah sekali, ini tolong untuk mempermudah kita diskusinya, bahwa produk knowledge itu sangat mudah. Kenapa demikian? Karena kita bisa sama-sama melakukan bareng-bareng, mendiskusikan bareng-bareng. Saya ingin menyinggung sedikit sekarang mengenai slim style. Isinya, kandungannya guarana, garcinia, jahe, teh hijau, spirulina, tripeptide. Berarti di sini ada peptide. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dengan satu saja, satu kandungan kita lihat, maka kita akan paham. Kenapa? Karena kita berbicara di nutrisi. Guarana adalah buah, garcinia adalah buah, jahe bukan kapsul, teh hijau bukan juga suntikan. Jadi kita bicaranya di nutrisi. Jadi seluruh kandungan ini adalah nutrisi. Tapi nutrisi yang memberikan klinis, nutrisi yang memberikan terapeutik. Yuk kita lihat sekarang. Bagaimana dengan Paulina Kopana? Ini disiasati dengan guarana. Ya, saya karena kebetulan ini adalah slide yang terdahulu. Bagaimana guarana efektif mengatasi rasa sakit pada pasien yang sedang dikemo karena adanya kanker. Dan ternyata luar biasa. Berarti nutrisi yang memberikan efek tidak sakit. Tidak sakit, tidak lemah. Fatigue di sini adalah lemah. Maka ini adalah sesuatu yang istimewa, dan kasusnya adalah kasus kanker payudara. Udah depresi, lemah. Ketika diberikan slim style yang mengandung guarana, dia akan ceria. Rasa lemahnya tidak ada, fatigue-nya tidak ada. Ini juga sama. Improve fatigue pada pasien dengan breast cancer. Rasa sakit tidak ada, rasa lemah tidak ada. Quality of life jadi betul-betul akan didapatkan. Demikian juga dengan hal di sini.
Sama hal yang sama, literatur yang berbeda, bahkan sampai kondisi yang istimewa. Guarana is efektif, murah, dan non-toksik untuk mengatasi rasa lemah pada pasien yang sedang menjalani terapi kanker payudara. Bagaimana dengan Garcinia cambogia, Garcinonya? Ternyata hal yang sama. Garcinia cambogia, Garcinonya poten sekali untuk melawan berbagai tipe kanker, kanker payudara, kanker usus, kanker pankreas, kanker leukemia. Bisa terbayang nggak sekarang ada nutrisi yang manfaatnya ternyata memberikan anti cancer. Ini nggak usah ada debat lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini bayangkan literatur dari USA. Kalau mau berdebat silakan ke sini, sampaikan ke sini, masukkan korespondensinya melalui orang ini. Artinya apa? Di sini berbicara Departemen Nutrition and Food Sciences. Bapak, Ibu, kita tidak perlu ragu. Nutrisi kita bicarakan tapi dahsyat. Ini hal yang sama, Garcinia cambogia. Garcinia cambogia di dalamnya bukan sekedar anti cancer saja, bisa mengatasi rasa sakit, bisa menyembuhkan luka, kelainan pada kulit, antioksidan, anti tumor, anti jamur, dahsyat. Nutrisi yang memberikan terapeutik, nutrisi yang meningkatkan nilai klinis seseorang. Ini hal yang sama, Garcinia cambogia, antioksidan, sitotoksik. Pada kanker ginjal. Sekali lagi, kanker pada ginjal. Kemudian Garcinia cambogia, ini yang disukai sama ibu-ibu. Nutrisi ibu, ini adalah nutrisi, tapi bisa menurunkan berat badan. Wow, nanti kita bicaranya. Karena kalau dibicara slim style, langsung slim. Berarti weight loss. Bukan cuma weight loss, fat burning, menekan nafsu makan. Itu terjadi. Jahe, nggak mungkin ini kapsul. Ini adalah nutrisi, jahe adalah nutrisi. Ternyata anti cancer. Bayangkan kalimatnya, protektif dan terapeutik terhadap cancer. Ini dahsyat. Protektif terapeutik cancer. Gingerol, terapeutik drug cervical cancer, kanker pada serviks. Bagaimana dengan teh, Camellia sinensis? Bagaimana dengan katensinnya? Kandungan yang ada di dalamnya membunuh sel kanker. Green tea, polifenolnya dahsyat, Bapak Ibu teman sekalian. Ternyata bukan satu hal, tapi 1000 hal yang bisa dicapai oleh teh yang ada di dalam Stem Style. Cancer hal yang sama, ini berbagai cancer bisa diselesaikan dengan Stem Style karena mengandung teh. Ya, ini hal yang sama, Camellia sinensis, green tea-nya, anti cancer lagi, breast cancer di dalamnya. Spirulina, hal yang sama, makanan tapi istimewa. Karena akan melawan cancer juga, akan bermusuhan dengan cancer. Anti cancer dan immunomodulatory effect. Breast cancer kasus. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah akhir slide saya. Mohon maaf kalau saya menyita waktu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jadi kita harus belajar, kita harus bisa menyampaikan cara pemberian nutrisi. Nah, saya ingin nanti kalau ada kesempatan ini ada role play. Ayo kita lakukan. Apa sih cara pemberian nutrisi itu? Kita seperti yang tadi dijelaskan. Ada berbagai rute, ada berbagai cara. Kemudian kita juga harus berani, sekali lagi, harus berani dan mudah menyampaikan keterbatasan ketika kita mengkonsumsi nutrisi melalui mulut kita, melalui pencernaan kita, karena adanya first pass metabolisme atau metabolisme dalam hati. Nah, berbicara transdermal bukan barang koyo, bukan koyo. Transdermal berbicara teknologi. Jadi di sana kompleksitasnya banyak sekali. Maka kemampuan kita menyampaikan transdermal teknologi, nanoteknologi, gelombang teknologinya di sana ada, wave teknologi ada di sana, seluruhnya diperbaiki, bahkan sampai PETS-nya sendiri diperbaiki, nutrisinya diperbaiki, sifat nutrisinya diperbaiki untuk mendapatkan transdermal One More International. Terakhir, belajar mengenai produk knowledge dari kandungannya. Dan itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena bicaranya nutrisi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bukan obat. Jadi kalau dari Bapak, Ibu, teman-teman masih menanyakan, dok, ini bisa nggak buat A? Bukan obat. Ini adalah nutrisi yang yakin, sekali lagi yakin akan memberikan nilai terapeutik. Yakin akan memberikan nilai klinis perbaikan.
Jadi apa artinya? Tinggal diaplikasikan transdermalnya. Tinggal digunakan. Anjurkan untuk gunakan nutrisi melalui transdermal. Ayo sama-sama. Tadi diawali dengan doa, maka ketika kita akan melakukan aplikasi, kita pun sama. Ajak partner kita, ajak siapa sekarang kita? Klien kita lah. Ajak klien kita untuk berdoa bareng-bareng untuk menggunakan transdermal dari One More International. Mungkin itu Pak Julius, teman-teman sekalian, saya stop share, saya kembalikan kepada Pak Julius dan saya buka kamera kembali. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan dan ini adalah bahan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih Pak Julius, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Dokter Setio, teman-teman. Aduh, dokter silakan minum dulu dokter. Luar biasa. Karena dalam Terima waktu kasih Pak Julius. padat ya menyampaikan materi yang luar biasa. Ini berapa SKS ini. Teman-teman, bolehkah ketikkan angka 9 apabila malam ini Anda belajar banyak dari Dokter Setio? Memang saya tadi pesankan ke Dokter Setio, dokter boleh kupas tuntas karena sudah lama ini 9, 9, 9, 9 banyak sekali. Wah, Bu luar Titit, biasa. Agus, Bu Nurleni dari Bangkalan, Bu Nani Lampung, Mas Greg, apa kabar Mas Wah. Greg? Ah, ini teman-teman, dan ada sekitar 428 tadi sempat menyentuh angka itu. Nah, teman-teman kalau Anda belajar malam hari ini, mau tidak Anda setelah ini ceritakan kepada sahabat-sahabat Anda, mitra Anda juga bahwa ada acara Dokter Top yang tayang kembali dan kita sepakat teman-teman supaya Dokter Top ini semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dan juga Yes. kebermanfaatan. Kita undang sebanyak-banyaknya, apalagi Dokter Setia tadi menyampaikan, Pak Julius, sarankan untuk teman-teman itu nobar, nonton bareng Dokter Top. Mungkin Iya. kita pikirkan, teman-teman kan hidupnya pengen bertumbuh, ajak kumpulkan di rumah, nonton bersama pakai layar lebar, pakai TV, itu akan keren banget. Jadi meskipun gadgetnya satu, tapi yang nonton bisa 5-10 orang, itu akan ada percepatan. Oke, luar biasa dokter, sudah banyak yang bertanya. Saya juga menggarisbawahi sedikit, teman-teman, satu, kalau sudah menjadi peserta Dokter Top, tidak lagi ada kata koyo. Iya. Betapapun sulitnya di luar sana, kalau Anda mengatakan koyo, itu langsung memiskinkan, mereduksi semua kekayaan kompleksitas teknologi yang sangat canggih ini. Jadi jangan cari mudahnya menyebut koyo, apalagi koyo ajaib. Ini bukan ajaib Bapak Ibu, ini keilmuan, ini ilmiah. Jadi memang kita jangan khawatir, Dokter Setio sudah mencerna dari berbagai macam jurnal-jurnal berkualitas, lalu disajikan dengan cara yang lebih mudah. Kalau toh tidak mudah, Iya. ingat satu nasihat saya, nasihat guru saya dulu, repetition is mother of knowledge. Yes. Pengulangan adalah ibunya ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda merasa sulit untuk memahami, itu wajar karena kita bukan berlatar belakang tenaga medis seperti Yes. dokter, ya. Tapi kita harus rendah hati, kita ulang-ulang lagi, dan saya yakin semua akan menjadi lebih mudah. Oke, dokter, saya mohon izin untuk Yes. sedikit tadi ada kata-kata kunci, saya tidak akan mendefinisikan bahwa kata transdermal mengandung kekayaan kemajuan teknologi yang luar biasa. Jangan sampai Anda untuk penghantaran obat dan nutrisi, nutrisi menjadi kata penting, itu masih menggunakan cara-cara yang klasik. Saya kira Anda setuju Yes. di sini untuk penghantaran kabar atau komunikasi, sudah lama Anda meninggalkan menulis surat ditempeli perangko, betul? Karena sekarang Yes. ada teknologi Android. Nah, mari kita menjadi duta, menjadi ambasador, orang yang mewartakan kabar gembira ini. Pasti tidak mudah karena begitu banyak orang yang belum paham. Tapi disitulah kesempatan kita untuk menawarkan. Yes. Yang kedua, nutrisi kita bersifat klinikal dan berdaya terapeutik. Jadi sudah disarikan sedemikian rupa dengan partikel nano luar biasa. Lalu ada juga time release-nya dalam produk-produk kita yang akan Yes. mengatur mana dulu yang akan diserap oleh tubuh. Ada yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air, dan ini luar biasa. Dokter Profesor Frederick pun mengakui
Ini formulatornya luar biasa hebat. Yang ketiga, semuanya dalam keadaan yang pilihan ingredientnya sudah tertentu, sudah sangat clear, lalu terukur dan terkendali, mudah dicopot. Nah, itu yang saya belajar dari Dr. Setio. Tentu saja teman-teman semua juga banyak yang belajar, karena saya tidak menyarikan semua, karena saya yakin nanti teman-teman akan bisa mengulang lagi acara ini di YouTube yang akan diterbitkan oleh Mas Ridwan. Nah, sekarang dokter, bolehkah kita menyampaikan beberapa pertanyaan, tapi by the way, kita ada punya waktu tinggal sekitar 20 menit, sudah saya tambahin 5 menit nih dokter. Ya, boleh dokter ya? Siap. Oke. Siap. Ada sekitar 20 pertanyaan, teman-teman. Nanti kita coba, mohon maaf seandainya tidak semua bisa tercover, dan pertanyaan yang kurang lebih mirip akan coba saya satukan. Nah, dokter, ada pertanyaan ini mungkin juga beberapa mengulang pertanyaan yang dulu dari Pak Husni di Kaltim. Jadi teman-teman yang saya prioritaskan yang menulis nama dan kota asal, karena nanti kita akan dokumentasi. Pak Husni, ini saya gabungkan dengan pertanyaan Bu Andi Fitri dari Sorong. Kaitannya bahwa produk kita untuk ibu yang sedang hamil, itu apakah diperbolehkan? Kasus khusus untuk Bu Fitri di Sorong, karena ibu hamil ini sebelumnya ada benjolan di payudara. Itu dulu dokter. Satu pertanyaan dulu, tapi dari 2 orang. Baik, saya langsung Pak Julius ya. Boleh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ibu hamil atau kehamilan itu menunjukkan sehat. Sekali lagi ya, tidak mungkin ada kehamilan kalau seorang ibu dengan pasangannya, pasti suaminya, itu menghasilkan satu konsepsi, kemudian terjadi kehamilan. Karena faktor sehat. Jadi keluhan, nah sekarang bicaranya keluhan, karena tadi udah diingatkan sama Pak Julius ada kasus yang berbeda. Jadi hamil tapi ada sakitnya, itu kasus yang berbeda. Tapi paling tidak, sekarang kalau ada seorang ibu hamil dan kemudian dia mengeluh, sebetulnya yang diperlukan bukan transdermal dari One More. Yang diperlukan adalah ke suaminya. Suaminya harus ada setiap saat di sebelah yang bersangkutan. Itu tidak ada komplain. Ini catatan pentingnya. Sekali lagi catatan penting. Artinya apa? Kita harus siasati dulu, betul tidak dia sakit. Kalau sakit lain persoalan. Maka salah satunya pilihannya adalah transdermal. Kenapa demikian? Karena kita bersifat nutrisi. Kita tidak berbicara di obat. Kita memberikan nutrisi. Coba pertanyaannya sederhana sekarang. Dok, boleh nggak seorang ibu hamil minum air yang mengandung jahe? Jawabannya boleh. Dok, boleh nggak seorang ibu hamil makan buah? Jawabannya boleh. Dan yang ada di dalam transdermal One More International adalah buah, adalah sayur, adalah jahe, adalah apa sekarang kita mau bicaranya apa dari seluruh kandungannya? Ginseng. Semuanya adalah untuk sehat, semuanya adalah nutrisi. Jadi kalau memang perlu, apalagi sekarang udah bicaranya udah ada benjolan, berarti udah ada tumor. Entah itu ganas, entah itu jinak, entah itu kista, entah itu betul-betul cancer. Itu berarti mutlak kita harus memberikan. Ada satu pertandingan antara keamanan dari satu sisi untuk janinnya dengan waktu yang diperlukan. Karena nanti akan berebut nih kalau terjadi sedemikian rupa. Si ibu hamil akan lemah karena sakitnya. Otomatis janinnya juga akan lemah. Tapi kalau kita berikan nutrisi dengan doa yang sama-sama, kita bicaranya selalu dengan doa nih. Dengan doa yang kuat, betul-betul. Kita memberikan nutrisi kepada ibu hamil, maka kita akan mendapatkan. Oke, sekarang mungkin ada yang sampai diskusi, dok ada penelitiannya. Nah, inilah yang membatasi kita. Paham maksud saya ya? Karena tidak ada, sekarang Pak Julius, nah istrinya hamil, ya, atau siapapun lah. Bersedia nggak untuk jadi kelinci percobaan? Nggak ada satu orang pun yang berani, ibunya atau istrinya, untuk dicoba. Bisa diterima ya? Ini adalah batasan yang bisa dilakukan pada kelinci, pada mencit, pada tikus.
menggambarkan adanya korelasi terjadi negatif, adanya teratogenik, adanya hal yang memperburuk si janinnya. Itu pada binatang percobaan. Nah, sekarang persoalannya, PET transdermal, nutrisi. Pernah tidak dilakukan itu? Tidak. Itu batasan. Jadi balik lagi ke konsep yang tadi. Kalau memang diperlukan, ayo kita bergandengan tangan. Jadi artinya pengawasannya jauh lebih ketat nih Pak Julius, Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kehamilan. Kalau memang diperlukan, ayo kita kawal. Kawal bareng-bareng nih. Untuk apa? Karena kita sedang melawan dua. Yang satu kita harus menyehatkan si ibu untuk melawan penyakitnya. Yang kedua, janinnya tidak boleh terganggu. Katakanlah sekarang, oke kita stop dulu lah. Yang tidak yang mengandung ginseng jangan dulu. Berarti PNG kita tidak. Ini salah satu contoh. Ya, Wanita ya. jangan memasukkan dulu ladies night dulu lah. Contoh misalkan. Kenapa? Karena kandungannya sedemikian rupa dan herbalnya banyak banget. Kita stop. Tapi boleh nggak slim style-nya? Karena di sana lebih banyak buah. Ya. Ini logika. Kenapa? Karena Hmm. tidak ada percobaan. Tapi logika yang harus kita siasati bareng-bareng. Bukan, ini anjuran dokter senior. Bukan. Kita berpikir ini nutrisi. Oke. Kita ingat ya, kita udah bicara di akademi nih. Kita sudah berbicara mewakili One More, tapi kita sedang dalam satu ruangan, yaitu One More Academy. Kita harus betul-betul berpikir. Mohon nanti senior saya, guru-guru semua, ayo kita diskusikan. Ya. Kalau ada penelitian yang menyatakan ini 100% aman, saya akan berani, silakan pakai, no problem. Tapi karena tidak ada, ayo kita siasati. Mungkin nggak kalau suaminya hadir setiap saat keluhan itu hilang? Nah, itu adalah kenapa demikian? Karena kehamilan itu bukan gangguan ya, kehamilan itu fluktuatif, hormon jadi berubah, karena memang untuk kehamilannya. Jadi mohon maaf kalau dia minta A, minta B, minta dipijit, minta itu karena hormonalnya. Nah, jangan minta pijit sama orang lain, harus suaminya di sana. Kalaupun perlu Oke. sekarang slim style ditempelkan, diaplikasikan pada ibu, ya harus suaminya yang menempelkan supaya lebih cepat sembuh, bukan orang lain. Artinya ada sentuhan yang berbeda pada kehamilan. Mudah-mudahan Pak siapa tadi? Pak Husni di Kalimantan Eh, Timur, di Samarinda atau di Balikpapan, ini bisa bisa mempengaruhi ke sana. Eh, intinya begini, nutrisi itu bagus buat ibu maupun untuk janin. Tapi kita harus siasati. Karena apa? Karena kompleksitas kandungan yang ada di dalam produk One More. Kita tidak berbicara satu produk, dua produk. Ketika wanita berarti ada Ladies Night, ya, ada PNG-nya. Kalau vitamin yang lain nggak ada masalah, silahkan pakai karena itu adalah nutrisi. Tapi balik lagi, apakah keluhan itu diperlukan adanya? Mohon maaf ya, ketika kita berbicara apakah diperlukan? Ingat ya, yang diperlukan yang paling utama adalah suaminya. Jadi kalau nanti B12 yang ditempelkan, harus B12 dari suaminya yang menempelkan. Mungkin itu Pak Yulis, mohon maaf saya. Jadi ada guyonnya ke sana. Terima kasih Pak Yulis, terima kasih Pak Husni atas pertanyaannya. Saya kembalikan ya, kepada Pak terima Yulis. kasih. Mudah-mudahan Pak Husni dan juga Ibu Andi Fitri dari Sorong ya terbantu dengan jawabannya. Tapi saya kira apa yang disampaikan dokter itu lebih dari sekedar yang ditanyakan. Kedekatan dari orang tadi dilandasi dengan doa. Lalu kalau untuk orang hamil ya kedekatan dari suami itu dan efek hormonal itu sangat-sangat bisa dibantu dengan kehadiran suami itu. Oke. Terima kasih dokter. Nah saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dokter. Kalau tadi ditekankan bahwa isinya adalah memang nutrisi, nutrisi, dan nutrisi, kebetulan belum semua produk bisa dibahas karena terbatasnya waktu. Iya, Kita juga ada sebenarnya selain dari tumbuhan, selain dari bunga-bungaan atau akar-akaran, tadi sudah disebut dokter, sebenarnya ada juga mineral-mineral yang disampaikan dokter ya. Ada germanium, lalu mungkin ada juga mungkin silver ion perak gitu. Nah, itu bagaimana dokter menjelaskan bahwa sebenarnya transdermal juga selain lewat berbasis pada herbal tumbuhan, tapi juga pada mineral-mineral yang sebenarnya dibutuhkan. Boleh ditambahkan betul. sedikit? Iya, eh, langsung kita berbicara di PNG-nya. Jadi, kenapa diperlukan itu? Kenapa dimasukkan gitu? Karena balik lagi teknologi. Sekali lagi, karena teknologi. Di germanium itu ada far infrared. Ketika far infrared itu diaplikasikan, tapi dengan teknologi transdermal,
Karena germanium itu mengandung infrared, maka peredaran darah kita dahsyat lah. Mungkin nanti ada pembahasan khusus mengenai germanium. Demikian juga dengan silver ion. Ingat ya, tadi ada satu teknologi ionoforesis. Berarti menggunakan metodologi atau konteksnya adalah cara ion digunakan. Jadi ketika ion silver ini dipakai, atau mohon maaf ya, sekarang ini saya paling sederhana lah. Ion silver itu akan muncul ketika kita menggunakan silver. Ya, menggunakan tembaga silver. Kenapa demikian? Jadi bahan yang tadi mungkin udah disinggung juga sama Pak Julius, ada yang larut di dalam air. Air itu bisa mengandung silver, bisa mengandung ion silver ketika proses teknologinya melibatkan silver. Ini dahsyat, Pak. Dan ketika itu diaplikasikan ke dalam tubuh seseorang, maka manfaat daripada silvernya dalam bentuk ion itu akan mendukung baik sekali. Mohon maaf sekali lagi kalau kita PNG, apalagi judulnya aja PNG, painless. Artinya adalah semua kondisi sakit, semua kondisi tidak enak, itu bisa disederhanakan. Jadi kenapa Bapak, Ibu, teman-teman sedemikian booming One More itu identik dengan PNG? Karena painless. Sekali lagi, karena painlessnya, karena hilang. Jadi ketika bicara ion silver, ketika bicara germanium, ketika bicara komposisi yang lainnya, baik saponinnya atau Korean ginsengnya, itu dahsyat. Balik lagi, nutrisi yang memberikan nilai terapeutik. Mineral, ion yang memberikan nilai terapeutik. Yang orang lain mungkin tidak jauh. Jauh akan berpikir ke sana. Transdermal justru teknologi yang berperan. Jadi ketika berbicaranya bukan karena PNG-nya, tapi teknologinya mengantarkan PNG ke hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mudah-mudahan itu tambahan. Pak Julius, silakan. Betul, terima kasih. Waktu sudah semakin dekat ini, tapi sebelum teman-teman, saya akan sampaikan masih ada 2 pertanyaan, Dokter ya. Jadi rasanya waktu berlalu cepat. Masih berkaitan dengan nutrisi, Dokter. Ini dari Pak Juniasti Karim, Bapak atau Ibu ya. Tapi mohon maaf ini tidak menyebutkan kotanya. Mengapa kadang merasa dengan orang-orang yang dibantu dengan transdermal ini, kalau tadi dikatakan bahwa isi sebagian besar adalah nutrisi, tetapi setelah dilakukan terapi kadang ada perasaan yang tidak enak secara fisiologis. Ada perasaan enak mungkin, ada kepala pusing, dan bagian belakang telinga di vena sini yang ditempelkan itu terasa jadi kadang ada yang tegang. Tapi tidak semua ini, Dok. Tapi ada beberapa pengalaman seperti itu. Bahkan mungkin lalu juga di tenggorokan ada rasa-rasa yang tidak nyaman setelah dilakukan terapi. Nah, itu gejala seperti apa dan bagaimana harus dijelaskan, Dokter? Ya, ini hal yang sama nih, Pak Julius, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau ketika kita diminta oleh dokter untuk konsumsi obat, kita tidak ada komplain. Setuju ya? Ketika disuntik, meskipun sakit, kita tidak akan komplain. Kalaupun komplain, mungkin hati-hati banget, takut banget komplainnya. Ya. Nah, kenapa ada? Sekarang pertanyaannya, kenapa ada keluhan ketika kita mengaplikasikan transdermal? Karena kita sebelumnya tidak menggunakan transdermal. Karena sebelumnya kita tidak menggunakan teknologi itu. Sehingga ini kebetulan saya ngelihat beberapa pertanyaan, salah satunya adalah dari Pak siapa ini, Pak Romli di Tangerang, membicarakan mengenai nutrisi. Atau pertanyaan ke nutrisi juga. Apakah kalau kekurangan nutrisi bisa digantikan dengan transdermal dari One More? Ini satu konteks yang bagus, tapi bukan berarti ini yang jalan keluarnya. Nutrisi esensial, nutrisi yang betul-betul akan memberikan nilai klinis. Ketika dia kekurangan nutrisi, ketika dia, ini ada 2 konteksnya nih Pak Julius, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, nutrisi ketika kurang, maka dia harus nutrisi, makan. Artinya utuh, bukan transdermalnya. Tapi ketika transdermal diaplikasikan dan terjadi keluhan, ini justru menggambarkan bahwa transdermal sedang bekerja, sedang bekerja dan memberikan jendela kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa tubuh seseorang itu justru banyak sekali masalah. Ini catatan penting.
Ketika ada Oke. komplain, ketika ada keluhan, maka isyarat itu akan muncul. Kok nggak enak ya? Kok pusing ya? Itu berarti permasalahan besar, permasalahan serius yang ada dalam tubuh kita. Lalu apa yang mesti dilakukan? Kalimat terakhir dari Pak Yulis banget, Pak. Bagus banget. Easy to termination. Copot langsung. Nggak usah dikhawatirkan lagi, Ya. langsung copot lagi ketika tadinya diinstruksikan. Ini bisa bertahan 2 kali 24 jam. Nggak usah, copot dulu. Kemudian diskusikan lagi. Nah, ketika diskusikan, saya minta dengan sangat nih, tangga nih, ini nanti ketemu tangganya. Apa sih maksudnya dokter setangga? Gunakanlah ukuran terkecil. Jadi kalau Ya. ada Ya. jadi 1 lembar nih, PNG 1 lembar. Seneng kalau hasilnya adalah langsung sembuh dan tidak ada komplain. Tapi ketika komplain, yang lembaran besar itu kita bisa bagi. Naikkan perlahan. Tadinya berharap 2 hari, nggak usah 2 hari. Mungkin sekian jam. Tapi ukurannya juga kecil. Terasa nggak? Kalau tidak terasa lanjut, tidak terasa lanjut, tidak terasa lanjut. Sampai mendapatkan yang luar biasa. Jadi sekali lagi itu adalah isyarat. Ya. Boleh dikatakan sebagai healing crisis, boleh dikatakan sebagai detox, boleh dikatakan judulnya apapun, tapi ini bukan obat. Ini nutrisi yang sedang bekerja Ya. dalam tubuh kita dan memberikan isyarat bahwa tubuh kita sedang ada masalah serius. Mungkin itu, Pak Yulius. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, dokter. Ya, dan ini hampir sama. Kalau alergi ada sedikit iritasi atau apa, sebenarnya itu sangat Yes. mudah, hanya dikurangi jumlahnya. Dan saya sedikit pengalaman, dokter. Ada sepupu saya yang mempunyai sakit di pinggul. Bahkan kalau dia mau melangkah, mau Oke. naik mobil atau naik motor, itu sakitnya minta ampun. Dan dia Mhm. ketika ditempelkan dengan beberapa produk kita, antara lain PNG, mengalami iritasi. Tapi karena sudah lama tersiksa dengan sakit pinggulnya, dia paksain gatel-gatel gitu. Tapi luar Mhm. biasa, dalam waktu beberapa hari ada penyesuaian, sudah gatalnya berkurang dan sakit pinggangnya, sakit pinggulnya sembuh. Jadi Amin, amin, amin. ini yang luar biasa. Dan teman-teman, saya sendiri orang yang bergerak di bidang farmasi, di konsultan farmasi, saya sangat menghargai ada sertifikasi-sertifikasi yang ada di sini. Antara lain ada doping free, lalu ada dermatologi tested. Untuk mendapatkan Mhm. sertifikasi tidak mudah melalui uji klinis, dan ini adalah herbal fitofarmaka yang sudah sangat terukur, Mhm. sangat yang level paling tinggi. Yes. Nah, kita harus bijak tadi mau mengatakan healing krisis atau apa, silahkan Bapak Ibu. Oke, Yes. dokter dan teman-teman, di sini masih ada beberapa teman-teman yang bertanya, ada ada Bu Suwardi, ada Bu Soniem Mhm. dari Serdang, ada Bu Pujiastuti sahabat saya dari Jogja, tapi ada Bu Mhm. Agnes juga dari NTT Tumba, tapi mohon maaf Yes. sekali ada juga Bu Nena, tapi waktu sudah habis teman-teman. Nah, kira-kira ini kalau teman-teman merasakan manfaat dan juga masih ingin menimba ilmunya, nah ingat sekarang Dokter Talk tiap hari Kamis, mulainya memang bukan Yes. jam 8 tapi 19.30, agar teman-teman di Indonesia yang ada di bagian timur tidak terlalu selesai terlalu malam. Kalau dulu kan jam Yes. 20 baru kita mulai, selesai kalau 2 Mhm. jam mereka sudah tengah malam. Jadi ingat-ingat, kita mulai jam 19.30. Siapa yang sangat terbantu malam ini dan berjanji untuk mensiarkan, mengundang teman lebih banyak lagi, apalagi mau mengatur untuk bikin nonton bareng Dokter Talk, itu keren banget. Saya masih ingat Yes. setiap dulu hari Jumat itu ada satu acara yang sangat dinanti-nanti Jumat malam. Tapi sekarang Yes. pindah Kamis malam supaya teman-teman mungkin yang ada di Manado yang banyak ibadah hari Jumat malam bisa mengikuti pada hari Kamis. Dan buat dokter sendiri yang sering melakukan perjalanan menjelang weekend mempunyai waktu yang lebih leluasa. Oke, Mhm. dokter sebagai kata penutup, bolehkah dokter di awal Dokter Talk mulai babak baru lagi ini memberikan sedikit closing statement kepada teman-teman? Kalau saya sendiri merasa hari ini saya pasti akan mencerna mengulang-ulang lagi apa yang disampaikan dokter, Yes. karena pendalaman mengenai keunggulan cara memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita Yes. ini sangat luar biasa diuraikan, sangat detail, dan satu lembar pun, satu lembar slide-nya dokter itu pun harus dicerna berkali-kali supaya kita
akan mempermudah kita makin yakin dan makin mudah berbagi kepada semakin banyak orang, menjadi duta-duta kesehatan lewat transdermal yang sangat praktis dan bermanfaat ini. Silakan closing statement-nya, dokter. Siap, terima kasih Pak Yulius, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya merasa bangga sekali lagi karena ini adalah dari Sabang sampai Merauke, luar biasa, di luar negeri juga hadir. Yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama, belajar itu tidak hari ini. Jadi harus berulang-ulang, apalagi berpartner. Artinya adalah kita ingin melakukan satu konfirmasi. Berhadapanlah sama teman, saya sudah benar atau tidak? Saya salah atau tidak? Perbaikannya di mana itu dilakukan berulang-ulang. Nah, yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Belajar itu gampang. Jadi jangan pernah menyatakan belajar itu susah. Kenapa demikian? Karena kita tidak bicara sakit A harus seperti apa, bagaimana sih patologinya, bagaimana perjalanan. Nggak usah. Kita hanya belajar kandungannya, yang satu produk dengan yang lain produk PNG katakanlah berbeda dengan yang ada di Gentleman Night. Katakanlah sedemikian rupa. Nanti bicara Slinsa berbeda dengan hanya itu dong. Tapi notabene adalah nutrisi. Kalau ingat teman-teman yang sudah lama, resep saya adalah seluruh produk. Manfaatkan sampai ke Sorni kolagen. Sampai ke pads, Sorni pads-nya. Maskernya. Kenapa demikian? Karena itu diperlukan oleh tubuh kita. Sehingga dengan demikian saya ingin Pak Julius balik lagi, kita belajar terus-terusan, tidak ada hentinya. Saya udah masuk ke 60 tahun, saya masih tetap belajar terus. Silahkan simak lagi nanti di Kamis berikutnya, saya akan materi yang lain lagi, sesuatu yang baru lagi, karena proses belajar terus-terusan. Tapi saya ingin Bapak Ibu teman-teman juga mengajak orang lain. Ajaklah teman-teman yang lain untuk belajar yang sama. Saya yakin kalau sekarang sudah bisa menembus di 429, katakanlah 428 orang, saya yakin untuk menjadikan 900, menjadikan 1000 orang, itu akan mudah karena ada nonton bareng, karena ada Zoom bareng. Gunakan gadgetnya, gunakan laptopnya, gunakan TV yang ada di rumah. Itu nggak mungkin satu orang. 2-3 orang akan mendapatkannya. Mungkin itu Pak Julius, saya bangga bersama teman-teman sekalian. Dan mohon maaf kalau saya ada kekurangan, mohon maaf kalau saya salah-salah. Tapi saya ingin terus silaturahmi, baik melalui Zoom maupun melalui offline. Demikian Pak Julius, terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Setio dan boleh juga teman-teman menuliskan usulan tema apa yang baiknya ditulis. Saya beri waktu 1-2 menit untuk menuliskan satu kalimat atau satu kata pendek. Saya ingin membahas something, mau stroke atau apa, silahkan tulis Bapak Ibu. Dan saya ingatkan seperti yang sering disampaikan dokter, bahwa badan kita ini adalah satu yang sistemik. Ya, sistemik pendekatannya harus secara holistik juga, tidak ada istilah satu obat untuk satu produk untuk obat tertentu. Pakai sebanyak-banyaknya 9 produk, 10 produk pun tidak apa-apa. Saya masih ingat bagaimana Ibu Tari Retno Suci Lestari, Bu Haji, ini juga memakai gentleman pun nggak apa-apa. Saya juga sebagai bagian dari eksplorasi dan latihan, karena di rumah nggak ada ladies night, produknya nggak ada, ya pakai itu nggak apa-apa juga, karena nutrisi basisnya. Dan saya juga ingat Bu Paulina menempelkan suaminya yang pembantu yang sudah buta 2 tahun karena diabetes, tempel 9 produk, itu 2 kali gold. Ya puji Tuhan, alhamdulillah dalam 2 minggu yang tadinya buta bisa melihat kembali. Bapak Ibu, ruang ini adalah ruang pembelajaran. Saya yakin ada dokter, ada apoteker, ada ahli farmasi. Dokter selalu mengatakan ini adalah lemparan bola untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih buat Anda semua. Selamat malam atas kehadirannya. Silahkan undang untuk acara hari Kamis mendatang bersama Dr. Setio yang senantiasa kembali setia menemani kami, menemani kita semua. Selamat malam, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya, dan salam sehat buat teman-teman semua. Salam one more, salam sehat transdermal, one system, 1 billion. Saya kembalikan kepada, saya tidak ucapkan terima kasih kepada Mas Pras sang operator
yang juga menjadi kerabat kerja Dr. Tok bersama Pak Muhammad Taufik dari Lombok yang membantu semuanya atas pelajaran ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Dr. Setiawan. Sama-sama Pak Yudis, sama-sama teman-teman sekalian. Salam sehat buat semuanya. Ya. Silakan teman-teman kalau mau mengucapkan terima kasih pada Dr. Setio, Anda sudah buka mic. Terima kasih Terima Pak kasih Yulis. Dr. Setio, terima kasih Pak Julius. Salam sehat. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Julius. Terima kasih Pak Dokter. Ketemu Keren. lagi. Terima kasih Pak Dokter Setio.